Jadi saking memprihatinkannya situasi pada waktu itu, persenjataan kurang, orang-orangnya, prajuritnya juga terbatas, cuaca juga sedemikian dahsyat, panasnya luar biasa, musuh banyak, kemudian pasokan logistik juga terbatas. Ini dikepung kota Madinah. Sehingga Rasulullah sendiri sebagai seorang Rasul, tapi beliau juga manusia, ya, terlihat di wajah beliau, beliau menahan lapar yang panjang. Nah, melihat situasi ini, salah seorang sahabat namanya Sayyidina Jabir ibnu Abdullah. Sayyidina Jabir ini seorang sahabat yang masih muda, ya, terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan perjuangannya dan juga kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Dia lihat Rasulullah, kelihatan pucat, nahan lapar. Ini dalam situasi perang ini, dalam situasi pengepungan. Maka beliau kemudian pulang ke rumah, tanya sama istri, "Wahai istriku, di rumah ada yang bisa kita makan kan nih?" Istrinya periksa-periksa, oh ternyata masih ada sekantong gandum, dikit nggak banyak, satu sok. Ya, sudah, kamu masak nanti. Saya mau undang Rasulullah biar makan bersama kita. Nanti itu ada anak kambing kecil, ya enggak, kita potong, kita undang Rasulullah dengan beberapa sahabat. Ya, akhirnya datanglah setelah sepakat. Jadi deal dulu dengan istrinya nih. Jangan nanti ngundang tahu-tahu istrinya nggak siap. Kan begitu. Jadi ini sebuah cerita yang juga harus kita pelajari bagaimana para sahabat pun juga demikian. Harus ada keselarasan suami istri dalam perjuangan. Maka setelah merasa cukup koordinasi dengan istrinya, tapi istrinya pesan, "Jangan permalukan saya. Ini makanan nggak banyak nih." Ya. Jangan nanti kita makan cuma sekian, yang datang banyak. Wah, bisa kacau ini. Yang malu saya, kata istrinya. Akhirnya, ya tenang aja, tenang. Saya akan undang Rasulullah, ya nggak depan orang banyak. Akhirnya datang kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau engkau berkenan, saya akan undang engkau makan. Saya ada istri saya masak sedikit, nggak banyak. Saya juga potong kambing. Oh ya, kata Rasulullah, ya sudah. Sahabat semuanya, ya, ini Jabir undang kita. Ayo, dia bikin jamuan. Ayo pergi ke rumah Sayyidina Jabir. Kaget Sayyidina Jabir. Tapi saat itu Rasulullah SAW bilang kepada saya, kau pergi duluan, kau bilang kepada istrimu, panci dandang itu jangan diturunkan, ya, gandum jangan dimasak dulu, sampai aku datang. Sudah, terima. Nggak pakai A, I, U, nggak. Jalan sudah. Sayyidina Jabir jalan. Ya, tapi tetap saja ya namanya agak ketar-ketir juga. Ya. Pulang, yang Rasulullah dan para sahabat ngikutin dari belakang. Istrinya Sayyidina Jabir ngelihat di luar, ya Allah, ente bilang gitu. Ya, kan udah dibilang tadi. Ya. Bika wa bika. Ya, kalau dalam bahasa hadis itu, kamu lagi kok bikin seperti ini. Kata Sayyidina Jabir, udah, saya udah bilang kepada Rasulullah. Saya udah ceritakan semuanya, tapi beliau yang ingin undang semuanya. Berapa orang yang ikut itu? 1000 orang. Makanan untuk berapa? Makanan untuk 10 orang, 15 orang yang diajak oleh, karena 1000 orang lapar semua ini. Maka Rasulullah SAW, ya, mana makanan masakan itu yang mau dibagi-bagikan? Sini, kata Rasulullah. Basaka Rasulullah SAW. Dalam kitab ini disebutkan, fadakhala Rasulullah SAW faghaladza'u burmatakum. Ayo, mana ininya, dandangnya, sini, kata Rasulullah SAW. Letakkan di sini. Ya, kemudian mana daging-dagingnya yang udah siap, masukkan di situ semuanya. Fabasaka, maka Rasulullah meludah. Jadi bukan meludah, meludah dikit kayak gitu ya. Wabaraka, ngasih berkah di situ. Ya, dilihat ludahnya Rasulullah. Ya, ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah, sekarang bagikan. Masuknya jangan banyak-banyak, jangan sekaligus 10-10 kata Rasulullah. Ayo 10 makan.
selesai makan 10 makan. Ya. Bayangkan waktunya. Jadi ngambil, keluar, ambil, makan dulu. 10 orang, 10 orang. Subhanallah. Sayyidina Jabir lihat. Sampai selesai itu 1000 orang, tidak berkurang sedikit pun. Ya, nggak berkurang sedikit. Yang dimasak masih tetap ada. Bahkan dandangnya itu bunyi kan, kalau dimasak kan, kalau dia mendidih kan bunyi itu bergebur itu masih ada. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah nggak ada gentar sama sekali, nggak. Cuma memang perlu ikhtiar. Rasulullah nggak bilang turunkan makanan dari langit muncul gitu, enggak. Harus ada ikhtiarnya. Sahabat tawarin. Bisa saja beliau minta seperti itu, tapi beliau adab sama Allah. Ya, adab. Ya, sikap santun beliau kepada Allah. Dan juga mengajarkan kepada para sahabat, siapkan yang ada. Nah, nanti kita baru minta keberkahan dari Allah. Ya, Rasulullah seperti itu.